Yes, 95.2 Pro 2 Vlog Semangat teman terbaik kamu radionya anak muda Flashbacks from Ina ya. Akhirnya malam hari ini ketemu lagi sama Egy setelah tadi kamu mendengarkan music live chat langsung dari Pro 2 Jakarta ya. Jadi kalau biasanya kamu mendengarkan MLC atau music live chat itu di jam 9 pagi ya, per 2026 langsung dimundurin ke jam 7 malam ya. Jadi kalau seandainya kamu ngerasa nih beberapa hari terakhir azan isyanya kok ke-skip karena kita mesti ngelanjutin relay program langsung dari Pro 2 Jakarta ya. Well, di Jaga Malam hari ini juga biasanya kalau jaga malam di jam 9, kali ini jaga malamnya juga lebih di awal per 2026 ya. Jadi setiap jam 8 kamu bisa mendengarkan Jaga Malam, jangan galau malam-malam, karena di studio sudah berhadir Raihan Saputra ya, juga Muhammad Zuhdan. Assalamualaikum, welcome. Waalaikumsalam. Ya, di Pro 2 Vlog Semangat. What's up bro? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bisa agak deket ya dengan mikrofonnya ya. Halo. Malam hari ini kita punya sedikit tema yang agak-agak gimana gitu teman Pro 2 ya. Speak up, don't be shy ya. Berkata-katalah atau ngomong, karena belakangan tuh banyak orang-orang yang ingin minimal mampu berbahasa Inggris, tapi gara-gara dia malu ya, jadi akhirnya dia nggak speak up. Dan mereka hadir ya, mewakili dari UKM, apa ini bacanya? Icelop bukan ya? iClub bang, iClub. Nah ini ya aku plesetin dikit tadi kan. Siapa tahu Ici Cilop artinya cilop dikit gitu ya. Politeknik Negeri Loksmawe. Oke, jadi ini mahasiswa dari Poltek Negeri Loksmawe. Jurusan apa? Kalau dari saya sendiri itu dari jurusan teknik kimia, Pak. Teknik kimia. Raihan? Kalau dari saya sendiri jurusan teknik elektro. Oh, anak teknik. Anak Jadi ini teknik. judulnya anak teknik yang mahir berbahasa Inggris. Iya benar. Insya Allah ya, insya Allah ya. Dan UKM Aslop apa tadi bacanya? iClub ya. Iya. Jadi bukan yang lain-lain ya. iClub ini sudah berapa lama berjalan sih? Kalau untuk iClub ini sendiri udah berdiri sampai sekitar 17 tahun. Oh, sudah 17 tahun. Sudah 17 tahun. 2 tahun lebih di atas saya ya umurnya ya. Ya, usia atau berat badan ini ya. Oke, 17 tahun dan kalian adalah pengurus ke-17 automatically. Iya. Ya kan, 17 ya. Terus ngelihat perkembangannya dari angkatan ke angkatan cukup spesifik nggak sih progresnya gitu? Kalau menurut Zuhdan dan Raihan? Kalau untuk progres itu sendiri dari berbagai sudut pandang dan aspek itu sudah luar biasa ya, Bang. Perkembangannya juga luar biasa dan kita juga selalu ngikutin alur perkembangan zaman terkait dengan pembelajaran dari bahasa Inggris itu sendiri. Dan sejauh ini mahasiswa-mahasiswinya gimana? Cukup interest gimana tuh dengan UKM iClub ini? Alhamdulillah untuk UKM iClub sendiri bisa dikatakan kami UKM salah satu UKM Politeknik yang menjadi favorit untuk mahasiswa maupun mahasiswi di kalangan mahasiswa Politeknik Negeri Loksmawe. Oh gitu. Jadi ada berapa ribu orang anggotanya? Langsung nembak. Ini alumni Poltek loh. Oh iya. Lo apa? Ada ini Cut Manda Manopo. Iya, oke, alah, malu lagi. Teknik juga kan ya, kimia kan? Oh elektro. Iya. Raihan, Satu alma mater sama Bung Raihan ya. Bung Raihan bagaikan komentator bola malam ini ya. Tapi ini dia mewakili iClub tadi ya. Iya. Oke, berarti udah banyak gitu. Dan dari banyaknya mahasiswa-mahasiswi dari Poltek sendiri yang ikut bergabung di UKM iClub ini, apakah mereka masih pasif atau udah emang aktif di English gitu? Kalau secara berbicara sebenarnya aktif Bang, terutama di kalangan kami dari para pengurus itu sendiri. Nah, namun memang kalau masalah mungkin ya seperti tema kita malam hari ini itu juga masih banyak yang shy nih, terutama ketika berada di lingkungan kampus terkhususnya, apalagi bertemu dengan teman-teman dari jurusan lain, dari organisasi yang lain, mereka masih agak sedikit kurang confident terkait kemampuan berbahasa Inggris mereka. Namun kalau
selama kegiatan di organisasi iClub sendiri, mereka sudah cukup confident. Bahkan terkadang pembicaraan hal-hal kecilan biasa saja sudah menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Nah, kalian sendiri dulunya SMA, Kalau dari saya sendiri, saya SMK. SMK kamu? Kalau saya plot twistnya saya dulu dari pesantren. Iya, makanya itu dia tadi. Soalnya dulu ada bilughati Inggrisiyah and bilughati Arabiyah ya kan. After Isa langsung tafadhal. Kena mahkamah ya kan. Iya, mahkamah, Hazil biasa. Asma tuh gue masih ingat kan. Illal mahkamah bil lughah gitu ya, yang tidak menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Dan ini berlaku nggak sih untuk intern antara iClub members di Aha. Kalau di iClub Ini sebenarnya kita belum, jangan ngomong speak up don't bisa-nya ya. Ini aku baru ngomong basicnya dulu. Oke, silakan. Kalau dari klubnya sendiri sebenarnya kami juga nggak terlalu ngenerapin peraturan khusus atau ketat bahwasannya kalau kamu nggak berbahasa Inggris kamu bakal dihukum nih. Kalau kayak kita dulu di pesantren kan melanggar push up kamu di tempat enggak. Namun kami tetap mengedepankan kebebasan bagi mahasiswa untuk mereka supaya lebih enjoy dalam berbahasa dan dalam lingkungan yang tetap nyaman seperti itu. Namun ya terkadang tetap ada juga teguran dari sama kami juga kayak kamu kok nggak ngomong bahasa Inggris, why you don't speak in English gitu. Dan dengan adanya lingkungan yang selalu berbahasa Inggris, teman-teman yang lain, jadi sesama mereka juga jadi lebih semangat dan terkadang Excited. minder kayak kok aku nggak berbahasa Inggris sih, teman-teman yang lain berbahasa Inggris gitu. Ya, dibuat untuk seru-seruan, mungkin dari sesuatu hal yang di awal seseruan bisa jadi suatu good habits ya. Benar. Untuk in the daily activitiesnya teman Pro 2. Seru sih sebenarnya. Maka dari itu ya kita punya tema malam hari ini, speak up, don't be shy ya. Jadi ya please ngomong keluarkan auranya gitu ya. Karena kenapa? Karena ada sesuatu yang mengganjal, apakah itu bagian dari hal yang bikin kita malu, justru itu bisa menghambat kita untuk mempunyai perkembangan ya kan. Jangankan berbahasa Inggris teman Pro 2, ngomong bahasa sehari-hari aja kalau nggak dilatih ya kita juga nggak akan bisa menjadi orang yang komunikatif ya. Nah, sejauh ini nih iClub sendiri tuh punya program intern extern kah yang bagian dari visi dan misi dari UKM iClub Jelaskan Zudan. Poltek sendiri nih? Zudan atau Jelaskan Raihan? semua berarti ya. Semua jelaskan. Aha. Kasih paham. Tapi mereka kompak banget ini, Man in Black ya. Kami bestie sebenarnya. Bestie ya kan. Syukur Manda juga nggak hitam tadi ya. Soalnya Poltek Pride ya. Teknik Anak pride. teknik sekali ya. Lanjut. Jadi kalau untuk UKM iClub sendiri sebenarnya kalau stigma dari orang-orang masih berpikir bahwasannya kami iClub nih isinya kalau di Poltek itu stigmanya anak-anak pinter, Oi. anak-anak yang jago berbahasa Inggris. Nah jadi Anak-anak jaksel iya, enggak ya? anak jaksel, anak yang Walaupun- gaul gitu. Iya, walaupun ujungnya Haksel. Haksel. Agus Selatan Agus ya. Selatan. Rumah saya. Iya. Oke, silakan. next. Ya, jadi masih banyak stigma seperti itu yang pada dasarnya sebenarnya enggak, dan itu juga yang perlahan-lahan sedang kami berusaha ubah karena sebenarnya di iClub itu enggak terus-menerus terkait belajar juga. Terkadang kami ada kegiatan yang bahkan ada games, fun atau sekedar hangout I gitu. think conversation is number one sih in the daily ya kan. Iya, of Dengan course, kita ngobrol gitu dari Raihan ke Zudan, beralih ke Manda Manopo ya kan. Kan itu kan jadi suatu kayak aku bilang tadi kan, good habit kan. Good habit. Dan itu bisa nge-influence mungkin teman-teman lain, minimal pasif, jangan kebalikannya gitu ya. Iya. Raihan, kamu punya suara nggak sih? Boleh bersuara mungkin? Sebenarnya ada suara, cuman Iya. lebih bersuara Pak Ketua saya. Oh jadi ini ketua UKM-nya. Ketua UKM. Kalau Raihan UKM sub apa? Bidang apa? Sebelumnya saya itu sebagai anggota, cuman Anggota. sekarang sudah menjabat sebagai Head of Division Infocom. Itu Ketua apa? divisi. Ketua divisi. Tugas kamu apa biasanya tuh? Ya, kalau di Ketua Divisi Infocom itu seperti mengatur media sosial iClub, membuat konten. Dan Apa tuh ID-nya? Boleh nih bilangin ke teman Pro 2 siapa tahu. apa itu? ID sosmednya iClub. Oh, iClub. iClub KBM PNL. iClub ya. KBM PNL. Ya, iClub.kbmpnl. Iya, jadi bisa dieja kayak alfabetnya mungkin. I E C L O P dot Aha. K B
MPNL. Oke, jadi kamu kalau pengen tahu sejauh mana perkembangan, sejauh mana apa yang dilakukan UKM iClub khususnya buat mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Loks Mawai yang interest dengan berbahasa Inggris bisa langsung follow. Ya kan. Tapi sejauh ini cukup baik nggak sih feedbacknya gitu? Kalau secara sosial media luar biasa Bang, terutama di akhir-akhir ini. Karena kami juga Kenapa akhir-akhir ini ada apa? sebenarnya ini salah satu ide luar biasa dari Raihan juga. Dari nih. Raihan apa Ide luar programnya? biasa. Kasih paham. Mungkin dari Raihan bisa jelasin langsung tuh. What that? Oke, Oke. sebelumnya kan saya emang sebagai anggota. Oh, jelasinnya nggak pakai bahasa Inggris ya? Kira enggak. Indonesia aja dulu. Just a jokes, bro. Oke. Just a little bit shy. Iya. Sebelumnya kan saya sebagai anggota di divisi ini. Jadi sebelumnya itu saya hanya melakukan seperti program kerja biasa saja. Tapi karena ide-ide saya itu sebelumnya masih tertahan karena saya masih sebagai anggota. Jadi saya akan merealisasikan di pengurusan hari ini pada periode kali ini. Lebih tahu diri kali ya, jangan langkah gitu Iya, kan. itu. Sekarang karena udah punya jabatan ya. Aduh. Itu dia. Jadi untuk program kerja saya yang terbaru pada kali ini itu membuat video edukatif pada mahasiswa khususnya, dan juga target saya itu kepada anak-anak di luar iClub juga. Itu seperti video short, Instagram, TikTok dan sebagainya. Seperti mungkin video singkat saja, basic-basic bahasa Inggris untuk menarik anak-anak. Selain itu juga saya ingin membuat program kerja seperti animasi 2D saja, seperti ya kayak yang animasi orang Aceh buat itu Sengklekmen namanya. Nah seperti itu. Jadi agar menarik bukan hanya bagi mahasiswa tapi anak-anak juga untuk belajar bahasa Inggris melalui animasi yang akan kami buat berikutnya. Itu dia. Karena itu lebih nangkep. Anak-anak kan lebih Iya. gigit yang berbau kartunisasi, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Ya itu. tapi sebelumnya emang kalian sangat-sangat welcome sama bahasa Inggris. Sejak kapan? Kalau dari saya pribadi, saya udah mulai tertarik dengan bahasa Inggris itu sebenarnya dari TK bahkan. Wah, Di ngeri TK. ya. TK-nya di mana? Jerman. Jerman Bang. Gimana? Jerman bagian Loks Mawai. gitu. Oh, ini Loks Mawai Pride dua-duanya. Untuk saya memang asli orang Semawe, tapi kalau Raihan Aceh Utara Gedung. Aceh. Oh, Gedong. Gedong. Kamu pesantren mana dulu, Bro? kalau saya di Banda Aceh dulu. Banda Aceh, Ule Kareng. Di Aceh Besar sih lebih tepatnya di Kuta Oke. Malaka. Oh iya. Oke deh kalau gitu. Jadi sebenarnya ini mereka tuh bukan hanya banyak faktor pendukung teman Pro 2, tapi justru emang dari belia banget tuh udah kayak welcome sama yang namanya bahasa Inggris. Terus pada akhirnya ketemu lagi dengan media-media formal ya, media pendidik tempat kita belajar khususnya kayak di pesantren kan itu kan kayak bahasa Inggris sama bahasa Arab kan udah emang harus ada apa ya, mufradat yang harus dihafal, vocabulary kalau bahasa Inggrisnya ya kan gitu. Vocabularies, bener. Aduh seru banget nih teman Pro 2, aku tuh kayak ke flashback. Jangan dikasih tahu tahunnya, nanti kamu tahu umur aku berapa ya. Kalau begitu tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ada Raihan, Zuhdan, dan Egy Putra tentunya menemani kamu malam hari ini. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Yes, balik lagi di 95.2 RRI Pro 2 Eva Loks Mawai, teman terbaik kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Masih ada Zuhdan dan Raihan teman Pro 2 di sesi kedua kali ini ya. Aku pengen nanya sama mereka sebagai orang yang udah terjun ya untuk bagaimana ini mengupayakan agar banyak orang tuh nggak dari nggak tahu menjadi pasif, dari pasif menjadi aktif gitu ya dengan berbahasa Inggris. Kendalanya di mana sih kebanyakan orang tuh selain jarang melafazkan mungkin, jarang mengamalkan sesuatu yang diketahui tentang bahasa Inggris, ada kendala lain nggak sih kira-kira? Dan itu yang sangat human gitu, yang biasanya ada di orang-orang gitu. Oke, mungkin bisa saya jawab. Jadi pribadi saya sendiri itu sebelumnya memang sedikit pun nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Ya. Jadi memang kendalanya itu awalnya kita memang nggak tertarik itu awalnya. Aha. Memang nggak tertarik. Tapi karena kebutuhan yang namanya itu zaman mengikuti zaman, kebutuhan kita komunikasikan dengan orang luar, pasti itu yang perlu kita tumbuhkan, niat itu dia. Karena niat itu mungkin awalnya yang menjadi kendala. Kenapa kita nggak bisa? Iya. Selanjutnya pergaulan. Nah, jadi pergaulan ini juga sangat berpengaruh bagi kita untuk mengembangkan bahasa Inggris.
Jadi bagaimana lingkungan kita, bagaimana tontonan kita, bagaimana teman kita itu sangat berpengaruh. Semakin kita punya banyak jalur untuk bisa melafazkan atau mempraktikkan bahasa Inggris semakin mudah juga. Mungkin sebaliknya, jika emang itu sangat sulit kita dapatkan, maka ya itu menjadi kendala juga bagi kita sendiri. Yang ketiga ya akses ya mungkin belajar, baik itu kursus, baik itu seperti kelas online sebagainya, mungkin bagi setiap orang enggak semuanya mendapat hal seperti itu. Jadi ini merupakan beberapa kendala yang mungkin bagi saya sendiri sebelumnya menghadapi hal seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah saya masuk kuliah, bergaul dengan teman-teman, masuk UKM iClub khususnya, ketemu Zudan, Masya Allah. itu merupakan penunjang bagi saya untuk bisa belajar lebih lanjut tentang bahasa Inggris itu. Oke, jadi tadi ada niat ya, ada pergaulan, ada akses juga ya. Jadi bukan dengan mengawali dengan ngecat rambut biar agak kayak orang barat tuh enggak ya? Enggak. Soalnya Instagramnya rambut aku masih kuning, enggak ya? Ya ini dia tadi nih teman Pro 2 yang bisa kita sharing ya. Sharing is caring ya gitu ya. Nah kalau tadi Raihan ngomong malah dari dulu tuh kamu sama sekali nggak ngeh gitu. Iya. Terus untuk udah mulai interestingnya tuh pas sejak kapan bro? Pastinya pas awal kuliah. Pas awal kuliah ya? Iya. Nah ini yang namanya tidak ada istilah telat teman Pro 2. Kan ada tuh orang kan kalau ngerasa dia udah lumayan aktif bahasa Inggris, ini kayaknya dari oe-oe dia udah beda. Ini ya dari lahir aja dia udah beda oe-oe-nya gitu ya. Iya betul. Tapi justru pas baru masuk kuliah dan itu basic banget. Elementary one. Iya. Ya kurang lebih seperti itu ya kan. Oke, dan kamu pribadi di awalnya tuh kesusahan di apa? Ini karena Raihan tadi udah ngebuka ya. Jadi ini kan bisa jadi pendengar Pro 2 ini khususnya buat teman-teman Pro 2 yang lagi menyimak Jaga Malam-Malam hari ini, hampir gue ucap sepada gue selamat pagi teman Pro 2. Pengen tahu nih ya. Dari awalnya itu apakah ada tuntutan semester awal ada bahasa Inggris atau gimana bro? Oke, mungkin awalnya memang pelajaran umum itu seperti bahasa Inggris kami sudah ada di perkuliahan, khususnya di teknik elektro. Dan tuntutan itu sendiri sebagai anak teknik pasti harus bisa menguasai bahasa Inggris juga. Karena kan yang namanya alat baik komputer, industri dan sebagainya itu menggunakan bahasa Inggris. Nggak mungkin kita sebagai anak teknik nggak bisa bahasa Inggris gitu. Hana mempom sapu. Iya, hana mempom sapu itu dia. Iya. Terus karena tuntutan itulah membuat saya tergerak. Maka seperti yang abang bilang tadi, nggak ada kata terlambat gitu kan. Nggak mungkin juga karena terlambat kita menyerah begitu saja. Tapi inilah awal untuk kita memulai segalanya. Nah itu dia. Karena tuntutan itu mulailah tumbuh niat seperti saya katakan tadi. Dengan niat awal untuk bisa bahasa Inggris khususnya, dan saya juga bukan tertarik bahasa Inggris, bahasa Jepang juga saya tertarik. Oh wow. Gitu. Ini udah kayak orang Jepang sebenarnya. Oke, terus. Iya, karena Mandarin. Mandarin. Jepang. Oh, enggak, maksudnya Mandarin juga. Iya, itu juga termasuk saya suka. Oke. Jadi setelah saya punya niat untuk belajar bahasa Inggris, rupanya timbullah yang namanya itu halangan ataupun kesusahan. Nah, apa nih kesusahan yang saya hadapi selama ini? Yang pertama yaitu karena kita belajar bahasa baru seperti pengucapannya. Ya, kalau orang Indonesia mungkin belajar bahasa Aceh khususnya agak susah mengucapkan pronunciation-nya. Jadi karena pengucapan yang susah, jadi ya terkendala di situ. Mungkin agak capek saya mengucapkan misalnya apa yang paling susah bahasa Inggris? Extraordinary. Iya, itu dia seperti itu, experience mungkin atau sebagainya. Awalnya itu sangat susah yang saya ucapkan. Ya itulah kendala awalnya, itu mengucapkan kalimat ataupun kata dalam bahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya juga kan banyak yang namanya itu peraturan-aturan seperti bahasa Indonesia SPOK misalnya kan. Ini merupakan kendala-kendala yang saya alami untuk awal-awal dalam belajar bahasa Inggris. Itu dia. Kalau Zudan memang dari pas masuk, lo pesantrennya sanawiyah dari awal atau pas aliyah gimana tuh gimana? Kalau santria sebenarnya dari aku pribadi itu dari aliyah bang. Oh dari aliyah, oke. Awal tapi sebelumnya junior high school, SMP. Di SMP itu kalau sebenarnya di Loksmawe itu SMP IT Bunaya Loksmawe. Nah dan itu udah lumayan mulai interest. Udah sebenarnya karena
di SMP juga dulu udah ada program kami setiap pagi itu menghafal lebih sampai 100 vocab dan 100 mufradat. Vocab, yes. Jadi ya. udah we already get used to it, udah terbiasa. Jadi Terbiasa. just flow gitu. Iya. Dan kamu pribadi dulu itu punya nggak sih kayak ini aku tuh kayak ngerasa sulit berbahasa Inggris tuh di part yang mana gitu, Zodan? Kalau sulit berbahasa Inggris sebenarnya dulu ada satu kendala Bang. Itu ya kalau dari Zudan pribadi itu lack of vocabularies. Dan Zudan yakin ini juga dari yang Zudan lihat selama ini permasalahan orang pada umumnya juga. Yes. Kayak contoh kita mau bilang ini botol loh, tapi kita nggak tahu nih bahasa Inggrisnya apa ya. Bahkan dulu dari Zudan pribadi sempat di titik nggak tahu bilang apa, terakhir cuma bilang yes, no, yes, Oke, yes. gitu. Oke. Dan itu juga jadi kendala pada saat itu. Cuman di satu sisi juga jadi fuel ya, jadi bahan bakar kita untuk terus keep moving forward, untuk Yes. belajar terus and Keep moving. never stop learning gitu. Keep fighting spirit fighting ya. spirit, Nah, di iClub ini ditawarkan apa buat mereka yang baru awal-awal masuk gitu, awal-awal bergabung tuh, Bro? Nah, ini sebenarnya program baru ya, Pak. What that? Ini something special actually. Ooh. People used to think about us iClub is because since we are English club, so people just think we just talk about English language. But actually, Yes. this lately we starting to talk another language like Japanese, ya. Mandarin, Prancis. French also. French. We also got Arabic and Germany. Yeah. Karena kebetulan juga dan untuk resources sendiri narasumbernya itu ternyata juga dari member kami, dari pengurus gitu yang luar biasa banget, bisa multitalenta dengan berbagai macam bahasa. Jadi bukan cuma bahasa Inggris nih, kalau Betul. teman-teman masuk iClub masih banyak pilihan bahasa lainnya yang ingin dipelajari. Iya, yang jelas bahasa asing ya. Bahasa asing. Bukan bahasa ayam, bukan Anda ya. Bukan bahasa kangguru atau yang sejenisnya Bukan ya. bahasa buaya juga. Itu bahasa dari awal yang sudah kita dapatkan. Ya, privilege dari lahir. Nah, jadi ini iClub di UKM iClub yang ada di Politeknik ini teman Pro 2 bukan hanya kayak label Inggris doang gitu ya, tapi bahasa asing. Kayak tadi sudah mulai berbahasa Perancis, ada Jepang juga ya kan. Jadi di sana juga ada apa ya? Mentor-mentor mungkin ya. Ada sebagian dari kakak kelas atau dari luar kampus? Rata-rata dari kami sendiri dan dari kakak kelas juga, yang memang mumpuni di bidang itu. Karena juga beberapa dari pengurus kami ada yang sudah abroad ke luar negeri, penukaran pelajar dan sebagainya ke mancanegara yang ada di dunia. Terus sesekali pas pulang ada mampir nggak ke iClub? Mampir, memang mereka secinta itu dengan iClub, jadi mampir berbagi luar biasa. pengalaman ya, experience, dan juga knowledge dan sebagainya gitu. Mungkin aku kalau gabung di situ aku bagaikan kerikil dihampar. Enggak juga. Aduh. Ya kan, soalnya tuh teman Pro 2 tuh kadang kita ngelihat orang nggak usah yang terlalu ribet lah di saat membawa lagu barat tuh dengan bahasa Inggris gitu kan ya. Dia sangat-sangat mampu untuk bernyanyi dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Walaupun terkadang mereka nggak ngeh ini opo artinya itu nggak ngerti ngono loh. Yang hana pempomadum ya kan. Tapi karena dia rajin mengolah kata mungkin yang dibilang vocabulary tadi ya, mufradat kalau in Arabicnya. Jadi mau tidak mau mereka juga akan kaya akan banyak kata ya kan. Oke. Itu ada tips nggak sih per hari itu lazimnya kita punya beberapa kosakata yang kita pahami in English? Kalau tipsnya sebenarnya kalau dari Zudan pribadi sebenarnya ada tips yang lebih fun dan sedikit unik daripada biasanya. What that? Ya, kalau people kan usually if we want to learn about English, we learn about the vocabulary, we memorize it, we read it. But kalau untuk Zudan sendiri sebenarnya cara belajar dari Zudan itu adalah based on hobbies. Jadi apa hobi kamu, jadikanlah itu sebagai tempat untuk belajar juga. Oke. Nah kebetulan kalau dari Zudan orangnya suka nonton film, terus mendengar musik. Nah dan dari situ menjadi landasan untuk Zudan bisa dan ingin belajar berbahasa Inggris gitu. Jadi kalau dalam kata-kata bahasanya
sekalian menyelam minum air gitu. Iya, betul. Iya. Jadi sekalian denger musik, nanti dengerin persatu liriknya, denger, nanti lama-lama ada denger, terus cari artinya, catat kata-katanya, terus ulang sambil nyanyi tuh. Jadi kita nggak bosan, stay fun gitu. Mungkin teman-teman ada cara lain nih, misalnya ada yang dari membaca buku kah, ada yang hobi buat puisi kah, atau bahkan sekedar hobi nonton bola aja bisa, Bang. Iya, Betul, bisa betul, banget betul. ya. Komentator Oke, bola. Manda gimana? Koreanya udah kelar? 24 jam, 8 jam dihabiskan nonton film Korea. Ada selain apa? Aduh, aku jadi bingung ya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo ya gitu ya. Nah, dari iClub sendiri udah punya pengalaman apa aja nih mungkin? Kalau pengalaman iClub sebenarnya lumayan banyak ya. Nah, we have stung of it. Ya, luar biasa. Bahkan kemarin Raihan ini juga jadi perwakilan dari Aceh juga untuk ikuti kompetisi English Politeknik se-Indonesia ya. Iya. Dan Debat atau gimana? di bidang Video challenge. video challenge. Oh, Dan kebetulan oke. berhasil meraih Emas di expert. emas di Expo. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Temanya apa kemarin tuh videonya? Sebenarnya itu kami diberi tema membuat video promosi jurusan. Oke. Ya, dalam satu hari itu dikasih waktu kurang lebih kalau waktu syutingnya itu 6 jam syuting, 4 jam untuk ngeditnya. Gitu, langsung di tempat. Jadi kami kan dibuat kelompok dulu kan, diacak, terus kami diberikan ini jurusan yang akan kamu buat video profilnya. Seperti itu. Jadi diberi waktu segitu, siap nggak siap kumpul dan alhamdulillah kami mendapatkan gold di apa namanya itu? IPEC ya. Iya, di Indonesian Polytechnic English Competition. Itu di mana? Manado. Oh, luar biasa banget. Manado. Kamu jadi ke Manado gara-gara ini. Nah, Iya, ini dia betul. nih, ini teman Pro 2 ya. Mungkin untuk beberapa orang tuh ada bidangnya masing-masing ya. Iya. Dan untuk Raihan pribadi nih secara personal, dia udah mewakili Politeknik Loks Mawe ya untuk memberikan karyanya terutama untuk perkenalan apa tadi? Jurusan ya. Iya. Dari di dalam video berbahasa Inggris ya dan mendapatkan penghargaan dari bertempat di Manado. Dia jadi main ke Sulawesi ya kan. Iya. Jadi banyak hal sih sebenarnya yang bisa menjadi wadah kita untuk bisa melompat lebih tinggi ya, walaupun kita belum keluar negeri ya, mungkin masih terkendala paspor gitu ya kan. Kita dalam negeri aja dulu, yang penting berprestasi teman Pro 2 ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol di sesi akhir kita masih di Jaga Malam teman Pro 2. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Jangan galau malam-malam. You can say that I'm a fool, and I don't know very much, but I think they call. Oh, I think they call this love. Aliat James teman Pro 2 masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam. Masih ada Zudan ya sama Rehan di sesi terakhir malam hari ini. Well, harapan terbesar kalian ya, khususnya especially for iClub ke depannya gitu. Dan harapan kalian pribadi deh. Yang lainnya apa nih kira-kira? Mungkin mulai dari Rehan dulu, ada harapan. Oke, boleh. Awalnya untuk iClub dulu ya. Yap. Oke. Jadi harapan saya sendiri untuk iClub, ya saya sebagai ketua divisi ke depannya juga khususnya di Infocom ingin iClub ini juga ke depannya lebih dikenal bukan hanya di kalangan kampus kami, tapi juga di luar kampus, bahkan di internasional. Itu harapan saya. Jadi bisa kolaborasi dengan berbagai macam pihak ya untuk meningkatkan juga agar kedepannya member-member ini bukan hanya bergaul dengan sesama kami saja, tapi mahasiswa kalau bisa itu di Harvard ya. Oh, Kalau bisa amin. Iya, Amin, collaboration amin, sampai amin. luar sana. Hahaha. Harapan apa lagi kira-kira? Harapan Untuk pribadi. Oke, pribadi untuk siapa nih kira-kira? Kamu ke Oh, untuk depannya. saya sendiri. Iya, Oke. Jadi karena seperti cerita sebelumnya, saya ini memang masih basic kali dalam bahasa Inggris. Harapan saya juga untuk saya pribadi bisa ya menguasai seperti teman saya Zudan dalam bahasa Inggris. Amin, Lebih amin. expert lagi, bukan bahasa Inggris saja, seperti bahasa Jepang yang tadi saya bilang saya suka bahasa Jepang. Dan ya saya pengen juga ke Jepang kerjanya Iya, nanti. oh amin. Iya. Iya. Dan membuat
Seperti kelas belajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang yang akan saya buka sendiri insya Allah ke depannya. Amin ya Allah, amin. Oke. Mungkin- Zuda gimana nih bro? Mantap. Kalau dari saya pribadi, it's a little bit tough actually, since sebenarnya ini kalau tadi kata Rehan, saya ketua, tapi untuk saat ini sudah bukan lagi. Oke. Karena kebetulan kami udah baru saja sekitar sebulan 3 pekan yang lalu Serah udah terima. berganti serah terima jabatan. Oke, aha. But my biggest hope for iClub, my wish is keep growing, guys, because it's okay if we feel like tired or something, or sad or angry just for a moment. I mean, like it's a simple emotion. It's what make us become human. But never stop learning and always keep fighting. Never stop learning And always and keep fighting Yes, ya. Oke, untuk because oh ya we are oke next. Because we are a fighter, kita Iya dong. pejuang ya. Iya. Petarung, kita petarung, ya. Teknik. gitu. Jangankan Anda, saya aja masih merasa petarung. Asik. Oke, untuk diri sendiri. Untuk harapan diri sendiri sebenarnya ini sedang struggle juga. Aha. Since saya sedang di tingkat akhir, Aha. juga sedang menyusun proposal tugas akhir yang dimana pekan depan saya naik untuk seminar proposal. Jadi saya berharap for me this year 2026 I hope you being well. Kelar. Yeah. Of course, done from Polytechnic, dapatkan hal yang terbaik juga ke depannya, and always keep smiling wherever you go as you used to be. Just like Amin Zudan ya rabbal used to know. alamin. Amin. Ya kita aminkan hal yang baik. Nah, ini untuk para pendengar, untuk teman Pro 2 ya. Gimana sih ya sekaligus kalian nge-advise nih untuk seluruh pendengar Pro 2 FM malam hari ini for the closing statement ya, like that lah kurang lebih gitu ya. Apa yang bisa kalian sampaikan agar mereka bisa terinfluence nih untuk minimal mau belajar bahasa Inggris, bro. Maybe we can say too much since we not so expert too. Tapi mungkin kami bisa kasih sedikit advice since kami udah berkecinampung ke hal itu. Yang bisa kami sampaikan itu cuman jangan malu dan jangan takut. Jangan pernah takut. Takut boleh, itu hal yang wajar. It's normal as we are human. Tapi jangan biarkan rasa takut itu menghalangi kamu untuk berkembang. Hadapi, bangkit, dan laksanakan. Semua orang bisa, semua orang selalu bisa mencapainya. Tidak ada yang namanya mustahil. Selagi kita ada kemampuan, pasti kita punya jalan. Masya Allah. Betul sekali. Ada satu sebenarnya kalau boleh Bang Egy, Monggo, silakan. quotes yang sebenarnya quotes ini juga Rehan tahu ya, dan Oh. anak Icon juga Kasih sebenarnya tahu. udah bosan dengernya. Aha. Ini quotes saya I ada love satu it, the quotes. Oh, it's so a beautiful quotes What actually. that? So the quotes sounds like everybody want happiness, nobody want pains, but you can have a rainbow without a little rain. Oh. Gitu. Jadi buat siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan, terus Tetap harus merasakan rasa sakit Iya. terlebih dahulu. Aha. Sama halnya kita belajar, tetap harus bersusah-susah terlebih dahulu. Tapi percayalah pada akhirnya ada hal baik di antara itu semua. amin ya rabbal alamin ya. Akhirnya saya selesai ya tanpa ada grogi sedikit pun dengan mereka teman Pro 2 ya. Karena ya setiap orang tuh pasti punya sesuatu hal yang plus minus dalam pribadi seseorang ya. Tapi kalau seandainya kita punya niat, kayak tadi Rehan bilang, lingkungan dan pergaulan juga mendukung, insya Allah kita juga bakal dapat good access for more learning more lah ya, untuk hal-hal yang sulit untuk kita pelajari. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi mungkin? Dari Rehan mungkin ada? Aha, Sepertinya enggak sih. ya, Enggak. sudah cukup Sudah ya. cukup ya. Ya. Terlalu banyak dibuka nanti. Thanks for coming ya buat kalian berdua. Iya. Finally ya. Semoga apa yang menjadi visi dan misi dari UKM khususnya iClub ya di Politeknik Negeri Loks Maué bisa semakin berkembang dengan program yang akan terus berjalan dan menghasilkan bibit bobot yang semakin luar biasa. Amin. Amin, amin, Ya rabbal alamin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya jaga malam. Bersama Pro 2 FM Teman terbaik